Masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Demokrasi, Podcast KPU Kota Mojokerto, Pahlawan Demokrasi. Berjumpa lagi dengan saya Roni dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Mojokerto. Sobat Demokrasi, siang ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang sudah hadir di sebelah saya ini dengan kopiah dan jaketnya yang terlihat ganteng ini. Beliau ini adalah salah satu politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang baru saja mengadakan musyawarah kemarin, dan alhamdulillah beliau ini saat ini sebagai sekretaris, ya Mas, sekretaris di Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau juga sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Baiklah, Sobat Demokrasi yang saya cintai, kita sapa Bapak Haji Junaidi Malik, Sarjana Ekonomi. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Roni. Mas Junaid. Saya manggilnya Mas Junaid saja ya. Mas Junaid saja. Biar kelihatan akrab siap. Dan saya juga tidak baru kali ini saja Sobat Demokrasi kenal beliau, karena beliau memang sosok yang santun dan politisi yang handal dan mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sekarang sedang tren bahasanya di kalangan warga Kota Mojokerto. Hari ini kita akan membicarakan atau ngobrol-ngobrol nih Mas Junaid ya, tentang politik, kepemimpinan dan kemanfaatan untuk rakyat. Nah, Sobat Demokrasi, marilah kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan tentang politik, kepemimpinan dan kemanfaatan untuk rakyat, khususnya warga Kota Mojokerto. Kepada Mas Junaid, monggo kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Roni. Sami-sami. Waktunya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama di siang ini melaksanakan acara podcast dalam rangka program KPU terkait pahlawan demokrasi. Pahlawan demokrasi podcastnya. Nama program podcastnya pahlawan demokrasi, di studio yang cantik ini suasananya dan sangat menginspirasi kita untuk terus berkarya dan berkinerja di tengah masyarakat Kota Mojokerto. Dan ini saya apresiasi betul terkait program podcast pahlawan demokrasi ini, bahwa ini merupakan sebuah memang kewajiban kita bersama, terutama stakeholder demokrasi di Indonesia, termasuk juga KPU, partai politik, pemerintah, ataupun Bawaslu. Semua stakeholder berkewajiban untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Baik. Salah satu bentuknya yang saya apresiasi adanya podcast seperti ini antara KPU dan beberapa narasumber yang mungkin membicarakan terkait esensi politik yang di Kota Mojokerto yang memang harus diketahui masyarakat sebagai pendidikan politik. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini bisa istiqomah Pak Roni. Amin, terima kasih. Dan teman-teman KPU, Pak Roni dan semua jajaran dan semua yang ada tetap sabar untuk mengawal demokrasi ini. Siap. Sampai benar-benar outcome-nya, indeks kemampuan pengetahuan politik warga Kota Mojokerto semakin baik ke depan. Pendidikan politik Kota Mojokerto, warga Kota Mojokerto semakin luas, sehingga benar-benar bisa menghasilkan sebuah suksesi demokrasi yang sesuai harapan masyarakat. Itulah esensi yang memang kita harapkan pada acara semacam pada siang hari ini. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Roni siang hari ini, bahwa tema yang kita diskusikan ini, kita diskusi aja, sharing ya. Saya juga sama, masih banyak perlu belajar dengan siapapun, termasuk dengan panjenengan selaku penyelenggara pemilu di sisi KPU-nya, maupun dengan siapapun pemirsa yang mungkin mengikuti acara live hari ini di kanalnya KPU Kota. Kita sama-sama belajar bersama untuk memaknai demokrasi, sehingga pendidikan politik ini benar-benar bisa menjadi sebuah ajang untuk kita jadikan pembelajaran bersama, sehingga outputnya tadi itu benar-benar menghasilkan sebuah output demokrasi yang diharapkan masyarakat. Terkait bicara politik, secara umum kita mungkin semua sudah mengetahui secara
merupakan sebuah alat atau sebuah sistem bagaimana kita mengelola sebuah negara atau daerah. Kalau di Kota Mojokerto kan pemerintah daerah, Ya, sistem yang mana sebuah alat atau sistem irama untuk mengelola pemerintah daerah khususnya Kota Mojokerto di tempat kita ini dengan tujuan apa? Untuk memberikan sebuah kebaikan bagi masyarakat Kota Mojokerto, sehingga politik tidak lepas dari sebuah sentuhan-sentuhan bagaimana manajemen pengelolaan menghasilkan kebijakan yang untuk rakyat, untuk Kota Mojokerto, untuk warga Kota Mojokerto di semua aspek bidang. Itu sekilas terkait masalah arti politik secara umum. Secara berbagai macam pandangan pakar memang banyak hal, cuma secara umum seperti itu. Jadi politik ini merupakan sebuah proses panjang sebenarnya yang harus diadakan. Dari mulai ada stakeholder yang memang berproses di dalam politik itu sampai ke tingkat ada sebuah pesta demokrasi yang harus dijalankan oleh semua stakeholder itu termasuk partai politik selaku peserta, dan disitulah proses itu menghasilkan sebuah kepemimpinan. Politik menghasilkan sebuah kepemimpinan yang bagaimana yang sesuai harapan masyarakat, karena di era demokrasi terbuka hari ini kan kita mengikuti pemilihan langsung dengan sistem pemilihan langsung. Harapannya disitulah momen dan kesempatan masyarakat untuk bisa menentukan hak pilihnya dalam pesta demokrasi dalam setiap tingkatan apapun, agar benar-benar menghasilkan sebuah calon pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, baik untuk pileg maupun pilkada maupun pilpres. Outputnya kepemimpinan. Setelah kepemimpinan berhasil terbentuk dari pesta demokrasi, dari hajatan pesta demokrasi sesuai harapan masyarakat, diharapkanlah terjadi sebuah tanggung jawab besar kepemimpinan yang diemban oleh sang pemimpin itu mengelola pemerintah daerah ini, mengelola negara ini bagaimana untuk seluas-luasnya untuk kemanfaatan masyarakat. Siap. Kalau di PKB hari ini sudah menjadi perintah ataupun nas wajib mutlak yang harus memang kita emban bahwa politik menghasilkan sebuah kepemimpinan dan sebuah pemanfaatan yang jelas untuk masyarakat di semua tingkatan. Kalau negara-negara atau daerah-daerah itu jelas menjadi platform Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai yang lahir dari NU. Kita nggak lepas wajib mutlak untuk memperjuangkan isu-isu politik sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dan dalam waktu kemarin habis beberapa program DPP dan ketum kita memperteguh terkait kenyataan politik kemasyarakatan itu dengan apa? Bisa diluncurkan buku karya Cak Imin atau Gus Ami berjudul terkait negara dan politik kesejahteraan. Ini sebuah output yang harus dihasilkan dari sebuah sistem politik, dari sebuah pesta demokrasi harus menjadi sebuah output kesejahteraan, kemanfaatan bagi masyarakat. Apalagi dalam PKB ada sebuah prinsip kalimat yang sangat kita pegang betul, yaitu tasyarruful imam ala ra'iyah malikun bil maslahah. Pemimpin harus menghasilkan sebuah kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Itu prinsip bagi PKB, bagi kami kader partai PKB yang harus bisa kita terjemahkan, kita aktualisasikan di tengah masyarakat sehingga benar-benar politik ini dirasakan betul masyarakat terkait outputnya. Itu seputar terkait masalah politik, kepemimpinan dan kemanfaatan. Garis besar seperti itu. Terus apa tugas dan tupoksi dari sebuah jabatan politik? Misalkan saya sebagai kebetulan duduk di DPRD sebagai wakil rakyat dari partai Fraksi Kebangkitan Bangsa. Yang menjadi tupoksi kita sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah itu ada dua penyelenggara, yaitu wali kota dan DPRD Kota Mojokerto. Untuk tugas DPRD Kota Mojokerto secara tekstual ada tiga yang mungkin sudah panjenengan ketahui, yaitu fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Tekstualnya seperti itu. Secara singkat, fungsi penganggaran tugas kita adalah membahas rancangan APBD yang disodorkan oleh pemerintah kota untuk kita tetapkan menjadi sebuah APBD yang akan kita jalankan di tahun yang akan datang. Itu fungsi penganggaran. Di situ berbagai macam rencana kerja anggaran, program-program kerja dari pemerintah kota secara umum maupun yang terprogram lewat dinas-dinas terkait itu kita bahas bersama secara program kegiatan maupun
terkait masalah rasionalisasi anggaran, dan sampai ke tingkat kita pastikan bagaimana anggaran itu outcome-nya bisa benar-benar terasa masyarakat, manfaat hasil penganggaran itu. Misalkan pembangunan, bagaimana pembangunan itu bisa terasa di masyarakat betul sehingga tepat sasaran. Itulah fungsi penganggaran. Kita ada di situ untuk mengawal kebijakan anggaran. Secara politik pasti saya selaku wakil rakyat DPRD ini memprioritaskan bagaimana anggaran kota ini benar-benar bisa berpihak yang seluas mungkin untuk kepentingan rakyat. Karena pada prinsipnya adalah uang daerah, uang negara itu uang rakyat. Sehingga sebesar-besarnya kepentingan untuk rakyat itu harus benar-benar diakomodir. Makanya pembangunan yang efektif menurut saya adalah pembangunan yang berbasis dari masyarakat, yang merupakan partisipatif masyarakat. Ada beberapa sumber memang dalam perencanaan pembangunan. Ada sumber dari musyawarah kelurahan atau eksekutif yang itu bottom up. Ada sumber acara reses dari kami DPRD yang itu ketemu dengan berbagai macam tokoh elemen masyarakat. Kita dialog interaktif, kita minta masukan-masukan, itu reses. Kita juga menampung aspirasi terkait masukan-masukan pembangunan. Ada juga program-program memang renca-renca dari UPD maupun dari kebijakan top down wali kota. Itu semua sumber perencanaan pembangunan. Kami mengawal betul bagaimana perencanaan program kegiatan anggaran itu benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kepentingan yang fundamental, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, maupun terkait sarana prasarana yang memang menunjang untuk kelancaran di wilayah-wilayah lingkungan. Kita pembangunan tidak cukup hanya di permukaan, lingkungan juga masih banyak PR yang perlu kita benahi. Termasuk juga pembangunan non fisik sumber daya manusia, bagaimana peningkatan pendidikan, bagaimana peningkatan kualitas kesehatan, bagaimana ekonomi kerakyatan, bagaimana infrastruktur menuju ke penguatan ekonomi kerakyatan. Itu semua politik anggaran yang memang harus kita kawal dan menjadi prinsip perjuangan kami. Itu soal fungsi penganggaran. Fungsi legislasi itu berarti kan kita membahas bersama dengan eksekutif untuk merumuskan sebuah produk legislasi. Fungsi penganggaran tadi setelah kita bahas, terus nanti kan tahapan berikutnya kan kita sahkan menjadi sebuah perda. Jadi itu fungsi legislasi. Perda terkait APBD. Ada juga perda terkait sifatnya yang mengatur masyarakat secara umum. Perda ketertiban, perda ekonomi kerakyatan, perda pendidikan dan sebagainya. Itu fungsi kami. Membahas dengan eksekutif untuk menggodok, merumuskan perencanaan regulasi berbentuk perda yang kita sahkan bersama terkait kepentingan masyarakat. Itu fungsi terkait legislasi. Fungsi pengawasan apa? Fungsi pengawasan ini dari serangkaian program kebijakan anggaran yang sudah kita perdakan berupa perda APBD maupun perda-perda yang lainnya, inilah yang kita awasi. Apakah pemerintah kota atau eksekutif dalam hal ini yang memang eksekutor pelaksana program bisa menjalankan sesuai yang kita sepakati bersama dalam pembahasan itu, baik kebijakan anggaran maupun aspek regulasinya. Kalau pemerintah kota, selaku eksekutif, wali kota dan jajarannya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam pembahasan secara program kegiatan maupun prosedur pelaksanaan, insya Allah akan tepat sasaran. Outputnya pasti akan terasa masyarakat. Tapi kalau apa yang sudah kita rancang bagus di anggaran, di perda, terus pelaksanaannya nggak sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam rancangan dokumen, pasti banyak persoalan muncul di masyarakat. Yang paling banyak kan ketidakmaksimalan program, misalkan pembangunan, ketidakmaksimalan layanan dan sebagainya. Inilah di tingkat itu eksekutif benar-benar harus bisa komitmen untuk melaksanakan program-program kebijakan-kebijakan yang sudah kita bahas bersama itu. Kami fungsinya mengawasi itu, fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Itu sekilas terkait masalah fungsi DPRD secara tekstual. Tapi yang paling penting yang sering tidak kita sadari, wakil rakyat ini fungsinya, mohon maaf, tidak hanya yang ada di kelembagaan, tapi kan tekstual kelembagaan. Ada sebuah jadwal resmi, ritme rutin tahunan kita bahas seperti itu, menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan itu ya dan regulasi. Tapi yang paling penting adalah yang kadang kita DPRD ini keseharian ini yang memang perlu menjadi PR untuk kita optimalkan peran fungsi kita. Kalau tekstual jelas, semua terlembaga, semua ada schedule-nya, semua ada program rutinnya tiap tahun. Yang kontekstual, yang aktual ini yang harus memang kita perankan dengan masyarakat. Karena kontekstual, aktual ini sifatnya sudah dinamis. Keseharian masyarakat yang harus kita punya telinga ini, punya mata ini sebagai wakil rakyat, sebagai amanah rakyat, harus memang mendengarkan. Maaf, kalau saya bicara seperti ini mungkin.
ini memang yang dari masyarakat. Ya. DPRD secara kontekstual, Ya. secara aktual, keseharian. Kita sebagai telinga, sebagai mata di tengah mereka sudah mandatkan suaranya kepada kita, milik kita, untuk mewakili mereka. Betul sekali. Sejauh mana kita bisa merankan di tengah masyarakat dalam keseharian, yang itu kadang tidak tekstual, yang itu kadang tidak terprogram, yang itu kadang tidak terencana, tidak terlembaga, karena keseharian kita itu irama antara kita dan masyarakat, pola yang harus kita bangun agar kita peka dan tahu dan bisa berperan. Memang pola yang harus kita bangun. Seperti saya kebetulan dari awal periode sejak tahun 2009 sampai hari ini, khusus tekstual dan kontekstualnya, aktualisasinya, saya mencoba membangun pola-pola komunikasi dengan masyarakat, dengan unsur masyarakat, berbagai elemen. Saya berusaha bagaimana masyarakat tidak sulit untuk mengakses keberadaan saya, fungsi saya secara keseharian. Apalagi zaman sekarang zaman sudah serba canggih, IT, teknologi, medsos banyak. Kita sangat mudah kok menciptakan kanal-kanal yang bisa menjadi wadah untuk menjembatani antara masyarakat dengan kita. Sehingga di situ kita benar-benar tahu betul dinamika kontekstual aktual, apa yang dirasakan masyarakat, keluhan sehari-hari terkait kesulitan layanan pemerintahan, terkait kesulitan layanan kesehatan misalkan, terkait ketidaktahuan masyarakat terkait informasi masalah program, masalah kependudukan misalnya. Itu semua banyak ragam tiap hari yang bisa kita peka untuk mendengarkan dan kita ambil sikap untuk menjembatani, menindaklanjuti, mengkomunikasikan dan memberikan sebuah solusi-solusi. Kalau DPRD bisa berperan sampai tingkat kontekstual dan aktual, insya Allah itulah esensi dari sebuah politik, sebuah proses demokrasi yang benar-benar masyarakat ini adalah yang punya kedaulatan. Kita ini pemimpin memang, cuma kan dalam konteks melayani masyarakat. Itulah konteksnya kita bisa melayani masyarakat dengan kontekstual maupun aktual. Juga keseharian ini yang memang perlu kita bangun. Bagaimana masyarakat bisa sambung, dekat, tidak kesulitan dengan kita, dan kita bisa menjembatani, mengkomunikasikan dengan pihak terkait untuk memberikan solusi-solusi yang bisa kita jangkau sesuai dengan kewenangan kita. Kanal-kanal itu ada dalam sistem yang saya bangun, misalkan untuk IT di medsos, kita punya grup WA yang dalamnya ada berbagai macam elemen komponen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Ada grup di Facebook, Junet Foundation, itu wadah saya juga untuk kanal, untuk sistem saluran yang bagaimana masyarakat dekat dengan saya bisa akses itu, bisa di grup WA tadi itu. Ada juga kita langsung bersentuhan dengan masyarakat lewat program Ngopi Bangkit. Saya punya agenda Ngopi Bangkit. Ngopi Bangkit ini ngobrol pinggiran untuk pengembangan kita. Bukan saya, kita. Politik esensinya dari kita, oleh kita, untuk kita. Pengembangan kita. Di situ kita ketemu dengan berbagai macam elemen masyarakat di beberapa segmen untuk ngobrol ngalor ngidul. Keseharian. Ngobrol apa aja. Di situ momen mereka ketemu saya. Jadi ketemu saya tidak hanya nunggu reses, mohon maaf. Betul. Reses setahun ya 3 kali. Sangat gak efektif sekali kalau DPRD ini hanya mengandalkan program resmi reses dari program DPRD itu untuk ketemu masyarakat, konstituen atau tokoh-tokoh elemen. Tapi saya untuk menutup celah-celah itu nggak usah nunggu reses, saya adakan Ngopi Bangkit. Ngobrol santai sambil ngopi dengan berbagai macam elemen bergantian bertahap di masing-masing segmen. Termasuk kemarin malam juga kita barusan ngopi di Bajit Kulon dengan berbagai macam tokoh pemuda di sekitar Bajit Kulon, ngomong ngalor ngidul. Contoh misalkan dalam ngobrol kemarin muncul sebuah aspirasi terkait program KIP, PIP yang tidak diketahui masyarakat terkait opo mekanismenya, bagaimana kita bisa tahu aksesnya, tata caranya. Padahal masyarakat di Mojokerto khususnya yang tidak mampu itu masih banyak yang belum terdaftar ke program KIP yang merupakan besutan pusat itu. Nah ini kan program pusat, kita harus benar-benar bisa mendengar, terus kita jembatani ke dinas terkait. KIP memang program pusat, cuma kan mekanismenya kan pendataannya kan lewat dinas terkait, lewat Dapodik. Jadi begitu ada ketentuan kenapa saya nggak dapat, padahal ini anak yatim dan sebagainya, langsung tadi alhamdulillah kita koordinasi dengan Pak Amin, Kepala Dispendik, sangat responsif Pak Amin, langsung membantu kita berikan sebuah penelusuran
check and recheck sehingga ditemukan kendalanya, terus kita sampaikan ke masyarakat ini kendalanya mohon segera disiapkan. Itu contoh aja yang bisa kita himpun, yang bisa kita dengar saat kita ngopi informal, tidak hanya nunggu reses. Itu ngopi informal. Keseharian kita dalam sehari-hari ketemu dengan siapapun kita bisa fungsikan untuk kita juga interaksi. Artinya dalam konteks ruang apapun, dalam waktu apapun, silakan masyarakat kota bisa untuk komunikasi pada saya pribadi karena saya ini wakil panjenengan. Tugas saya memang untuk menghimpun, mendengar, dan mencoba untuk memberikan sebuah solusi terkait bagaimana jalan keluar yang memang dialami. Baik persoalan insidentil langsung yang bisa kita tangani maupun yang usulan pembangunan yang harus kita kawal lewat usulan perencanaan pokir yang nanti di Muslimbang Kota kita kawal menjadi APBD untuk dilaksanakan terkait pembangunan. Itu sekilas terkait memang esensi dari politik manusia, politik kemanfaatan dan sebuah kemanfaatan. Baik. Politik kepemimpinan dan kemanfaatan. Mungkin seperti itu Pak Roni sekilas. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Inilah pemahaman saya terkait politik walaupun masih banyak kekurangan. Yang jelas kami komitmen bahwa politik untuk rakyat itu komitmen dan PKB membela untuk rakyat itu komitmen. Ya, ini sekuatnya. Cukup menarik sekali Pak Junet. Terima kasih. Ini saya tadi sudah saya kosongkan memang. Saya istilahnya pikiran saya kosongkan ketika panjenengan bicara ini langsung penuh ini saya begitu ya. Sama-sama ini bukan. Akhirnya saya sendiri sebagai di KPU ini pun belum seberapa kan begitu ya, karena kan saya hitungannya baru kan ya, beda dengan 3 teman-teman saya yang lainnya Pak Junet. Dan ini cukup, kalau bahasa anak sekarang ini aktual jenengan ini cukup akrobatik dan sangat efisien begitu tadi. Dan itu akhirnya muncul beberapa masukan dari warga ya, bahasanya kita warga. Itu mungkin saya boleh menegaskan lagi akses ke jenengan tadi apa? Ada grup WA. Grup WA itu namanya Bolo Dewe. Terus di grup Facebook ada Junet Foundation. Junet Foundation itu bisa langsung akses ya teman-teman. Iya, di Facebook silakan ketik akun namanya ya. Junet Foundation pasti muncul grup itu. Muncul terus gabung terus tinggal menyampaikan begitu apa-apa bisa masuk, monggo kita terbuka itu karena saya. Ya, langsung ketemu dengan masyarakat secara informal ngopi bangkit tadi itu. Nah, itu tadi ya bisa diakses juga. Terus selebihnya monggo masyarakat bisa japri langsung. Nomor saya pasti saya buka ke semua masyarakat di saat ketemu dalam forum ataupun yang minta saya buka, nggak ada nomor rahasia. Ini semua nomor yang memang harus bisa diketahui masyarakat karena kita wakil rakyat. Betul. Inilah yang mau kita bangun, bahwa kita berusaha membangun sistem agar kita mudah masyarakat mengakses kita, karena esensi dari tugas kita adalah itu mendengar masyarakat dan memberikan solusi. Ya, karena sebagai wakil rakyat harus menyerap aspirasi. Tidak hanya tekstual gitu. Tidak hanya tekstual. Begitulah kira-kira Sobat Demokrasi. Tadi sudah dijelaskan semuanya dengan Mas Junet ini, karena saya manggilnya Mas karena masih muda, tapi ternyata jangkauan aktualisasi program-program yang beliau serap dari masyarakat ini cukup efisien dengan teknik-teknik beliau yang sudah lakukan kan gitu ya. Mungkin satu lagi ya saya boleh. Ini Mas Junet, kira-kira dengan tekstual tadi yang sudah panjenengan laksanakan, termasuk dari fungsi pengawasan, fungsi anggaran, juga fungsi legislasi ya. Ini yang mungkin yang sering ada perbedaan enggak itu yang sering muncul kan begitu ya. Ada perbedaan enggak dengan tugas jenengan tugas wakil rakyat, ini jenengan wakil rakyat sebagai tekstual tadi dengan aktual, artinya ada enggak? Maksudnya perbedaannya begitu loh, maksud saya itu perbedaannya ada nggak kan gitu ya. Ketika itu, nah kalau pastinya saya yakin ada, tapi seberapa jauh kan itu. Artinya dengan tekstual ini sudah saya laksanakan, tapi kok di warga ketika saya lewat medsos, panjenengan tadi maksud saya lewat ngopi bangkit itu loh, kok CJ kan begitu ya. Mungkin ada, dan itu panjenengan bagaimana cara mengatasinya kan begitu Mas Junet. Monggo barangkali pencerahan buat Sobat Demokrasi ini. Jadi secara tekstual atau tupoksi yang sudah terlembaga ya, secara regulasi dan juknis yang ada maupun dalam keseharian kita dalam akhirnya di kantor, fungsi kontrol, fungsi pengawasan inilah yang menjadi sebuah benteng terakhir kita untuk menunjukkan peran kita tengah masyarakat.
Karena antara yang sudah kita bahas dalam pembahasan perencanaan dokumen anggaran kegiatan yang sudah berupa APBD itu maupun terkait perda-perda yang sudah kita buat itu begitu aktualisasinya, kontekstualnya, ya mohon maaf ya tidak sedikit dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berarti ada Antara rencana program idealnya dengan realnya pelaksanaannya ya banyak, nggak sedikit yang jauh dari harapan masyarakat. Disitulah fungsi kontrol kita. Banyak hal. Misalkan contoh saja terkait masalah program tadi itu KIP, program kesehatan gratis PBID Kota Mojokerto. Ini kan kota sudah mengikuti menganut total coverage karena kemampuan kota untuk bisa menggratiskan warga Kota Mojokerto terkait kesehatan untuk KIS gratis yang penting mau kelas 3. Ya. Apalagi kita juga sudah kunci dengan Perda. Sudah kita inisiasi Perda jaminan sosial daerah. Di Perda itu dua hal yang penting, yaitu bagaimana pemerintah kota itu memikirkan jaminan kesehatan untuk warga Kota Mojokerto. Yang penting mau kelas 3 bisa dimasukkan program bantuan iuran daerah pemerintah kota. Berarti itu sudah ya. Yang penting masuk kelas 3. Terus bagi program ketenagakerjaan bagi RT RW kita berikan sebuah program jaminan kecelakaan dan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Itu program jaminan di Perda jaminan sosial daerah. Pelaksanaannya bagaimana pelaksanaannya? Contoh ini. Banyak warga kota yang secara fisik, secara keberadaan itu di bawah rata-rata. Tapi ya mereka tidak terakses program KIS PPI di kota. Nah ini kan mohon maaf, yang salah apanya? Itu yang perlu kita kontrol, kita awasi. Apakah program ini nggak disosialisasi oleh eksekutif? Apakah sistem pendataannya memang tidak sesuai harapan kita bahwa program ini memang bisa diakses masyarakat, yang penting mau kelas 3 bisa gratis. Sosialisasi harusnya kan ke kelurahan bisa menyisir koordinasi lewat RW RT dengan sinergitas dengan puskesmas selaku memang OPD terkait Dinkes. Ini semuanya harusnya selesai. Tidak usah tiap tahun itu muncul ini belum punya kartu KIS padahal nggak mampu. Di saat dia sakit kesulitan terus pembiayaan baru kita harus jembatani. Harusnya sudah selesai. Kalau sudah komitmen program kesehatan total coverage untuk warga kota, yang penting mau kelas 3 bisa diikutkan program bantuan PBID KIS, yang penting mau kelas 3 harusnya kan sudah selesai final. Apa sulitnya pendataan? Tapi sampai sekarang masih ada itu ya? Masih ada. Yang artinya warga kota masih ada. Belum bisa dari dinamika aspirasi yang selama ini yang paling sering ya memang itu. Ini mungkin bagian dari politik juga. Iya, ada telepon masuk, ada WA masuk ke grup WA tadi itu, ada yang ke Facebook grup foundation itu terkait warga yang kurang mampu butuh penanganan kesehatan karena sakit ternyata belum punya KIS, padahal kurang mampu. Ini kan PR. Harusnya kan tidak usah terus tercecer seperti itu. Ini kan semua ada caranya, pendataan dan sebagainya. Kalau udah komitmen, kembali lagi ini semua memang komitmen. Lah eksekutif itu kan kita tuntut komitmen itu bagaimana pelaksanaan program yang sudah kita canangkan bersama, laksanakan dengan maksimal. Betul. Sesuai dengan amanah yang kita sepakati. Outputnya benar-benar sampai ke bawah itu sesuai dengan target sasaran. Kalau memang setelah sosialisasi, setelah pendataan lewat RT RW misalkan warga itu menginginkan kartu KIS kota yang program kelas 3 itu, ya silakan, terbuka, harus komitmen dijalankan. Wong memang kan ada Perda ada, kenapa enggak? Tapi hari ini tercecer. Tiap tahun masih ada persoalan-persoalan seperti itu, masih ada. Tapi selalu bisa diatasi. Bisa kita atasi sepanjang memang komitmen ini benar-benar memang kita tunjukkan ke masyarakat. Kalau kita menjembatani untuk solusi terus di eksekutif komitmennya nggak jelas, artinya itu anggaran nggak jelas, mekanisme tertutup, ini kan juga nggak mau. Padahal antara anggaran dan sistem hanya kan seiring mempermudah karena ini program sudah ada, anggaran sudah siap, Perda sudah ada. Tidak ada alasan apapun yang tidak bisa. Alasan apapun, anggaran terbatas, perbaruan data dan sebagainya, tidak ada alasan. Pokoknya konteks program KIS gratis yang penting mau kelas 3 harusnya tetap bisa ditampung oleh pemerintah kota lewat program PBID. Karena sudah ada Perda. Iya. Karena apapun itu programnya sudah menjadi kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Baiklah, Sobat Demokrasi, semakin memanas di pembicaraannya dan semakin menarik tentunya bagi Sobat Demokrasi yang ingin bertanya melalui podcast Pahlawan Demokrasi di apa tadi saya ngikut istilahnya Mas Junet di kanal KPU Kota Mojokerto, maka silakan saja kami tunggu. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk mungkin Mas Junet ya, siap. Kita break sebentar ya, sekitar beberapa saat, kemudian nanti kita akan melanjutkan. Baiklah Sobat Demokrasi, kita break sebentar.
Selamat siang. Netizen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat siang. Pemirsa Pahlawan Demokrasi Podcast KPU Kota Mojokerto.
Kembali lagi kami dengan Mas Junet Siap. ya, dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Tadi di sesi pertama sudah cukup hot bahasanya, pembicaranya, dan cukup menarik sekali. Ini terutama saya ini Mas Junet ya. Ini Sama-sama. informatif sekali nih. Kalau panjenengan nggak ngomong saya malah nggak tahu ini ya. Mungkin saya kira Sobat Demokrasi ini yang pemirsa podcastnya KPU Kota Mojokerto, saya kira juga terpuaskan lah dengan informasi ini. Mungkin kalau kurang puas ya tadi sudah saya sampaikan ya. Kanal-kanal jenengan tadi ada Junet Foundation, terus ada Ngopi Bangkit dan seterusnya. Setelah ini Mas Junet menanggapi ada pertanyaan dari Muh Yasin ya. Muh Yasin ini kira-kira kesimpulannya begini. Perda apa saja yang sudah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang untuk kemanfaatan masyarakat. Jadi kira-kira perda apa saja yang sudah ditelurkan bahasanya begitu ya, sehingga sudah didok lah tadi Pak Jenengan bilang ini yang untuk kemanfaatan masyarakat. Monggo Mas Junet. Terima kasih pemirsa yang telah komentar ataupun titip pertanyaan terkait perda. Bicara perda, prinsipnya harus memang bermanfaat di masyarakat. Betul sekali. Tidak boleh terus perda yang kita sahkan bersama dengan eksekutif itu nggak jelas fungsinya. Karena perda itu dirumuskan antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan kemasyarakatan di semua bidang, semua aspek. Itu prinsip perda. Makanya produk legislasi perda ini kan juga nggak mudah-mudah amat bikin. Tidak terus ujuk-ujuk sekedar target harus terbikin terbentuk, tidak bisa. Benar-benar harus melalui kajian-kajian panjang di tengah masyarakat, berbagai referensi dan aspek, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk memastikan apa kelangsungan hidup di masyarakat ini benar-benar ada kepastian hukum, kan itu kan output dari perda itu, sehingga apa hak kewajiban itu bisa terregulasi dengan baik di perda. Dan kewajiban pemerintah untuk menjalankan programnya benar-benar bisa ada sebuah warning bahwa ini perda wajib dan prioritas dijalankan, kan seperti itu, sehingga masyarakat juga mendapatkan haknya. Jadi semua harus manfaat. Kalau bicara apa saja perda yang manfaat, banyak. Setiap tahun kita itu menghasilkan perda itu kurang lebih 10-an perda kurang lebih. Dari eksekutif itu ada sekian perda, dari kita rata-rata minimal 3 perda. Kan perda itu kan ada yang usul dari eksekutif, ada usulan dari inisiatif DPRD. Ya, inisiatif DPRD ini rata-rata 3-4 perda. Kita ambil contoh aja perda yang fundamental. Kita ambil contoh 1, 2, 3 perda lah. Betul sekali. Segmen yang fundamental apa, pelayanan dasar, misalkan isu pendidikan, misalkan ya. Kita sudah menelurkan perda sistem pendidikan Kota Mojokerto. Ini inisiatif DPRD. Ini produk usulan DPRD yang kita dorong ke eksekutif, kita bahas dan kita sahkan. Di situ apa esensinya? Pendidikan di Kota Mojokerto ini harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, merata. Jadi semua punya hak yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan, terutama kewajiban pendidikan dasar. Di situ baik swasta, negeri harus mengikuti irama dari perda ini, memudahkan, memberikan sebuah kualitas pendidikan yang memang jelas ke masyarakat, menyiapkan tenaga didik yang memang kualitas untuk bisa mendidik masyarakat dengan memang kualitas ilmu yang luar biasa, jelas. Dan terkait masalah hak itu tadi, tidak boleh ada anak putus sekolah. Pendataan itu harus. Dan di sini diatur bahwa antara lembaga pendidikan negeri dan swasta ini sama-sama punya peran. Dan pemerintah kota juga punya tanggung jawab besar untuk juga memikirkan lembaga swasta. Karena bicara warga kota ini kan ada di negeri, ada di swasta. Betul. Kalau pemerintah kota hanya angsih memikirkan lembaga pendidikan negeri, ya mohon maaf, ini akan ketimpangan di sisi warga siswa yang di swasta. Makanya perda ini juga mengatur bagaimana tanggung jawab pemerintah baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Untuk apa? Biar output proses lembaga pendidikan ini benar-benar bisa dirasakan adil di tengah masyarakat, punya kualitas yang sama, punya sebuah kualitas yang sama, punya tenaga didik yang juga kualitas yang sama, outputnya, ilmunya yang diterima masyarakat juga insya Allah sama harapan kita. Sehingga apa? Ini membangun SDM warga kota kita harapkan semua punya kesempatan yang sama, terbangun. Karena ngomong SDM ngomong generasi berikutnya, ngomong kesejahteraan masa depan. Ini mutlak. Peta pendidikan, sistem pendidikan yang sudah mengatur itu semua memberikan sebuah keadilan bagi masyarakat.
Tinggal memang PR-nya Pak Oni prakteknya tadi itu. Nah, Hal ini juga memang tidak gampang kita ngawal itu. Betul sekali. Bahwa bagaimana lembaga swasta bisa hidup, lembaga pendidikan swasta bisa memberikan sarana yang sama, kualitas yang sama, sehingga anak didik menerima output yang sama, pemerataan. Ini kan juga PR. Itu contoh perda pendidikan yang saya kira juga sudah sangat luar biasa, menjadi sebuah terobosan untuk memberikan sebuah bagaimana program pendidikan di kota ini bisa adil, bisa dirasakan masyarakat, dan masyarakat bisa menerima kualitas yang sama. Ini harapan kita. Jadi semua nanti di situ itu dianggap semua sama terkait masalah sistem pendidikan ini. PR pemerintah di situ. Terkait teknis, bagaimana PR kita semua. Pemerintah daerah kan DPRD dan wali kota. Itu pendidikan. Jadi kesimpulannya harus semua bisa sekolah. Harus semua tidak ada kendala soal biaya. Tidak ada putus sekolah. Mohon maaf sampai hari ini masih banyak di lampu merah Sekarsari, pengamen yang usia pelajar. Udahlah, nggak usah munafik, nggak usah menutup mata. Kenyataan seperti itu. Nah ini kalau dikaitkan dengan perda pendidikan, kan sudah kontras sekali. Betul. Yang tadi saya tanyakan di awal itu kan. ya. Ini kan aktualnya memang PR kita bersama. Fungsi kontrol dewan ini yang memang harus menjadi benteng terakhir. Bagaimana eksekutif selaku pelaksana program ini benar-benar bisa menjalankan perda-perda itu. Baik. Ini yang perda pendidikan. Perda ekonomi, kita juga menyiapkan perda ekonomi kerakyatan. Ini kota kecil, tidak punya sumber daya alam. Kita hanya punya sumber daya manusia. Otomatis bagaimana majukan warga kota ini tidak bisa mengandalkan sumber daya alam. Yang bisa kita siapkan adalah membangun sumber daya manusia sehingga bisa terbangun sebuah ekonomi kerakyatan yang tangguh. PDRB kita kan yang paling banyak dari ekonomi kerakyatan, jasa perdagangan. Sehingga dengan infrastruktur sarana prasarana, dengan bantuan-bantuan penguatan ekonomi, harapan kami ini bisa membangun sebuah nilai ekonomi yang kuat untuk warga kota Mojokerto, sehingga tidak ada kesulitan akses ekonomi, baik lapangan pekerjaan maupun yang memang menciptakan lapangan pekerjaan secara swasta, maupun yang memang lapangan pekerjaan di industri. Jadi semua harus memang punya sebuah kepastian hukum bahwa semua dibuka oleh pemerintah kota terkait kemudahan ekonomi kerakyatan, sarana prasarana, fisik, penganggaran, modal kerja, akses pasar dan sebagainya, pembinaan, entertain, macam-macam. Itu semua yang kita harapkan di perda ekonomi kerakyatan, sehingga kota ini harapan kami menjadi kota ekonomi kerakyatan. Karena apa? Faktor-faktornya mendukung. Warga kota banyak yang memang ekonomi kerakyatan UMKM. Kita nggak punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, dan warga kita banyak yang UMKM. Di situ harus hadir pemerintah, jadikan sebuah terobosan program, menjadikan solusi ekonomi kerakyatan mudah untuk masyarakat dan sejahtera ke depannya dengan program yang ada di pemerintah kota itu. Semua sudah terprogram dengan baik, komitmen dengan perda ekonomi kerakyatan. Harapan kita seperti itu perda ekonomi kerakyatan. Terus perda yang lain terkait masalah Kamtipmas itu juga sudah kita siapkan. Bagaimana ketertiban di kota Mojokerto yang hari ini, mohon maaf, semua orang tahu, nggak nutup mata juga. Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Banyaknya karaoke, tempat hiburan malam yang menyalahgunakan fungsi izinnya. Banyaknya kos-kosan yang menyalahgunakan fungsi izinnya. Ini semua mengganggu ketertiban kenyamanan warga kota. Apalagi ngomong generasi, di hadapan lingkungan seperti itu. Mohon maaf, di tempat saya ini Gerah Kopi, tetangga ya. Tiap pagi, tiap malam itu sudah jadi pandangan tiap hari untuk anak-anak kecil, sliver, para, mohon maaf, orang yang aktif di dalam berhala dengan pakaian yang kurang pas sebagainya. Ini kan nggak nyaman bagi ketertiban Kamtipmas Kota Mojokerto. Harapan kami dengan perda Kamtipmas ini benar-benar bisa memberikan sebuah momen yang nyaman, ketertiban yang diharapkan masyarakat, tidak adanya gangguan-gangguan sosial, moral dan sebagainya. Perda Kamtipmas ini sudah ada dan tinggal memang pelaksanaannya yang harus dikonkretkan. Sehingga kalau perda ini dijalankan, insya Allah penyalahgunaan kos-kosan, karaoke, sebagainya tidak akan terjadi lah semasif ini, sehingga merugikan moral generasi kota Mojokerto dan bikin tidak nyaman warga kota Mojokerto. Ini juga tinggal aktualisasinya yang kita khawatir. Itu beberapa perda sobat terkait yang fundamental untuk masyarakat, yang memang semuanya itu penting bagi masyarakat. Tergantung memang komitmen pelaksanaannya, tinggal teknisnya, tinggal fungsi pelaksanaan di eksekutif, komitmennya bagaimana sesuai dengan harapan itu, dan fungsi kontrol kita untuk mengawal terus. Itulah. Baik, terima kasih Mas Sinet, ya. Ini tadi Sobat Demokrasi yang telah nitip pertanyaan tadi, yaitu Muh Yasin ya, ini yang jelas ini laki-laki ya, gitu ya. Dan ini juga ada ucapan terima kasih dari Pak Antoni Antoni sahabat saya. Oh iya, sahabatnya ya. Ini kali bokong sudah bersih. Tokoh pemuda. Oh iya. Ya. Oh
Alhamdulillah. Iya, ya. Ini Kali Bokong sudah bersih seperti sungai-sungai di Jepang. Wah, ini kan termasuk prestasi Iya. sendiri dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan perda, mungkin ya, terkait dengan aktualisasi dan konteksasi tadi Iya. itu ya. Nah, sahabat demokrasi yang saya cintai, siang ini sebenarnya saya juga nggak kepingin beranjak ini karena cukup menarik sekali. Cuman karena beliau juga tidak hanya di sini saja. Insya Allah lain waktu kita akan sambung lagi dan kita ketemu lagi dengan Mas Junet, saya panggil ya, kita akan ngobrol lagi. Atau yang kepingin masuk di kanalnya, dipersilahkan. Tadi sudah disampaikan ada, saya kok tertarik juga dengan Junet Foundation tadi itu juga ada Ngopi Bangkit. Nah, monggo sobat-sobat demokrasi yang kepingin bergabung menyampaikan saran, pertanyaan, lah itu nanti bisa disampaikan di sana. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ke sobat demokrasi. Siap. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Roni. Pada prinsipnya kita sama-sama stakeholder ya di politik, di demokrasi bangsa ini. Semua diawali dengan nawai itu niat. Baik. Panjenengan saya yakin juga niatnya baik bagaimana membangun demokrasi. Saya sebagai DPRD yang memang dari kader partai PKB juga niatnya baik insya Allah untuk sebuah membangun demokrasi yang terbaik yang memang dibutuhkan masyarakat. Semua itu awalnya niat. Makanya tadi kan kalau kita di PKB kan jelas ada sebuah kalimat besar yaitu tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin adalah harus memastikan bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat, bagi warga Kota Mojokerto. Dan juga ada sebuah kalimat yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sama yang lainnya. Jadi gunakan politik ini, pesta demokrasi ini untuk dijadikan sebuah fungsi bagaimana kita memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Mojokerto dengan niat ibadah lillah. Kalau ibadah insya Allah barokah, tidak hanya dalam posisi di dunia pun, tapi juga sampai di akhirat nanti. Dan dengan ibadah insya Allah kita akan terus komitmen menjalankan tupoksi DPRD dengan sebisanya, sekuatnya dan semaksimal mungkin, benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Sebatas memang kapasitas dan tupoksi yang kita miliki. Yang diharapkan masyarakat yang dituntut adalah itu peran fungsi DPRD, baik tekstual, kontekstual, dan aktual. Yang paling penting adalah aktualisasi sehari-hari ini, yang tidak terlembaga, tidak terencana, yang itu dinamis sifatnya terkait sehari-hari segala aspek masyarakat itu banyak keluhan, baik yang bisa kita tangani langsung maupun yang nanti kita programkan. Inilah yang harus terpecahkan, ada kanal yang jelas, masyarakat bisa menyalurkan dan tidak merasa ada hambatan masyarakat ke kita DPRD selaku memang lembaga keterwakilan ini, karena kita amanah masyarakat, pelayan dari mereka masyarakat. Itu mungkin bahwa kita maknanya adalah politik itu juga ibadah. Makanya ini menjawab bahwa sebagian pihak politik itu kotor, itu salah. Politik ini kan alat ilmu untuk mengolah negara, pemerintah, untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Yang salah apa? Oknumnya, niatnya, nawainya tadi itu. Makanya ini kan sering belajar bersama, kulong belajar jenengan, belajar dengan pemirsa. Makanya apapun kita niati dengan baik, semua untuk ibadah dan untuk kemanfaatan. Itu mungkin dari saya, dan apapun selama ini kalau ada kekurangan peran fungsi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi warga Kota Mojokerto. Dan tetap saran, masukan, kritik kami tunggu. Kami tidak anti kritik. Makanya saya sampai komit bikin kanal-kanal itu kan siap mendengar apapun masukan masyarakat. Itulah yang akan mengoptimalkan peran saya. Karena kalau nggak ada kanal itu saya nggak tahu kondisi real masyarakat. Saya nggak tahu kelemahan saya pribadi. Sehingga dengan tahu kelemahan saya akan memperbaiki diri, dan dengan masukan-masukan kondisi masyarakat saya berusaha sepeka mungkin untuk menyikapi. Nah itulah komitmen yang harus kita bangun. Kanal-kanal itu yang kita bangun. Ini zaman mudah kok, semua ada sistem IT, ada teknologi ya. Makanya monggo kalau masyarakat ingin akses silakan di Facebook itu ada Junet Foundation, itu hampir 1.500 anggotanya. Berbagai kalangan. Kalau memang kepingin langsung japri monggo 08632323178. Saya terbuka bebas diakses. Tapi kalau agak terlambat jawab mohon maaf, karena kan jadwal kita kan tiap hari kan semacam-macam. Tapi mesti akan saya respon. Yang paling efektif lewat WA. Kalau telepon kan pas mimpin rapat kan sulit. WA mesti baca, pasti akan saya tidak lanjut. Siapapun, yang penting warga kota. Terus ngopi-ngopi bangkit itu tetap kami jalankan di berbagai segmen di bawah. Untuk apa? Juga langsung hadir ke masyarakat. Tidak usah nunggu reses, tidak usah nunggu acara tur bapak teh. Masyarakat itu kesadarannya itu banyak dinamika. Gak cukup kalau nunggu program-program lembaga seperti itu.
butuh kejadian ada solusi. Terima kasih. Baik. Sekian, Terima kasih. mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Semoga ada manfaat untuk warga Kota Mojokerto dan untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mas Junet, Sobat Demokrasi, podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Itulah tadi Bapak Haji Junaidi Malik, atau saya manggilnya Mas Junet ya. Ya. Apa yang disampaikan cukup gamblang, terang, lugas, bahkan beliau sudah cukup terbuka sehingga masyarakat atau warga Kota Mojokerto diharapkan jangan takut dengan politik, karena politik itu tidak kotor, begitu ya kira-kira. Baiklah Sobat Demokrasi, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan lain tokoh yang akan kita undang. Jangan lupa, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni, ngapunten kata kalau ada yang kurang.